saya hormati Ibu Dr. Kiki Umi Hani, MKes, yang menjadi dan memfasilitasi Pak Isnu, yang saya hormati sahabat Dr. Nurul Jadid dan sekretaris serta pengurus lainnya, jajaran PW Isnu Jawa Timur, Pak Imam Syafi'i, Pak Abbas Sohib, Pak Sumangan, dan bendahara kami Bapak Zainul Abidin, Pak Sadim, Pak Sahri, komisioner, semuanya sahabat-sahabat yang saya muliakan. Yang pertama tentu ucapan gembira dan syukur atas terselenggaranya Konfercap yang kelima PJ Isnu Jawa Timur. Isnu itu lahir di Surabaya, Isnu besar di Surabaya, maka generasi PJ Isnu Surabaya harus melebihi PJ-PJ yang lain di seluruh Jawa Timur. Yang kedua, kami telah juga mengikuti pelantikan dari sahabat Nurul Jadid beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bersama Dr. Haji Ali Maskur Musa. Bersamaan dengan kami juga Isnu Surabaya saling kerjasama, dan kalau kami ini Bu tidak jauh-jauh karena ternyata di Isnu itu tadi saya suka pikiran-pikirannya memang menjulang tinggi, luas, lebar, variatif, dan juga maju. Tetapi itu tidak cukup. Oleh sebab itu di Isnu Jatim itu visi misi kami itu adalah Isnu kuat, Nahdlatul Ulama bermartabat, dan juga Jawa Timur sejahtera. Itu kami sampaikan ketika calon ketua PW Isnu Jawa Timur saya waktu itu diminta untuk presentasi. Sama, tidak saya ubah. Isnu kuat, Nahdlatul Ulama bermartabat, dan Jawa Timur sejahtera. Jawa Timur sejahtera, kami ingin menjadi bagian dari pengembangan penguatan di Jawa Timur karena lokasi kami di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama bermartabat karena Nahdlatul Ulama telah memberi sangat banyak kepada Indonesia di zaman-zaman penjajahan, di zaman-zaman kemerdekaan, sampai awal-awal kemerdekaan Orde Baru dan sampai sekarang. Jadi martabat Nahdlatul Ulama itu yang mendirikan, mengusahakan, mempertahankan ideologi Pancasila dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbaik. Jawa Timur itu harus menjadi provinsi yang paling baik di Indonesia, baik SDM-nya, policy-policy-nya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan terutama. Saya telah keliling seluruh Indonesia untuk mempelajari, dan tujuan lain ketika kami di Kementerian Sosial, apa yang terjadi di provinsi-provinsi Sumatera Utara, Aceh, Papua Barat, NTT, Bali, dan juga beberapa di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Saya masih sebagai akademisi yakin Pak Jawa Timur ini hebat. Asalkan tadi orang-orang mudanya, cendekiawannya juga mampu mengembangkan. Bapak Ibu,
Sebelum ini saya buka, mohon izin saya beberapa belas menit bahwa konteks kita sekarang adalah hidup di era digital. Saya telah menulis beberapa paparan yang saya tunjukkan kepada diri saya di ISNU dan kawan-kawan lain, yaitu konteks digitalisasi dari organisasi kita ini. Saya tahu alamat ISNU Jatim yang fisik itu bisa pindah-pindah, tapi alamat www.isnujatim.org itu alamat tetap. Disitulah melebihi dari kalau kita visit kantor kami yang ada di sekitaran Al-Akbar yang dipinjami orang itu. Di www.isnujatim.org kita bisa mendapatkan banyak hal. Next please. Apakah bisa di sini kita bisa mendapatkan apa-apa yang ada di ISNU dan mau kemana ISNU. Di era digital ini saya kira ISNU website yang kuat, harus webnya cabang, webnya PW, dan web unit-unit. Kami punya Dinun. Dinun itu Dai Intelektual NO Network yang alamatnya juga underground. Misalnya kalau ada perang mengenai apa hujatnya tahlil, misalnya Istighosah, Yasinan, Manakipan, itu ada di situ semua karena beberapa lulusan Amerika tapi bahasa Arabnya bagus, dan lulusan Timur Tengah yang bahasa Inggrisnya bagus. Sebagian juga lulusan swasta seperti Unisma dan Unusa, tapi hebat sekali mereka. Jadi keilmuannya sangat hebat sekali. Jadi kami buat sosial media YouTube, Instagram, Twitter, video pendek. Ini tadi kok edaran saya tentang videonya ISNU Jatim nggak disampaikan ya? Setelah sambutan. Karena hari ini itu atau mempersingkat itu memang usul Pak Imam. Kemudian saya kira WA Group ini hidup sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang. Lah ini yang paling top ini, Bu, ini. Kita ini rame nek di WA kok. Nek wis ketemu ini yang paling yang mereka yang nggak ngomong organisasi. Tapi bagaimanapun WA Group itu, acara ini telah dipantau oleh 200-an orang. Nah, saya minta sebetulnya live streaming begini ini. Nah, saya suka kalau Nurul Jadid itu ITS. Kalau ITS kalah sama Sanawiyah ya malulah saya gitu. Karena ITS itu digital. Everyone is going digital sekarang ini, sehingga ini harus dimantapkan, termasuk misalnya merchandise. Kalau di kantor kami itu mulai kaos, jaket, gelas, semuanya kami buat seperti museum kecil, agar perjalanan tahun demi tahun itu ada inspirasi dari pengurus berikutnya. Sebagai contoh, produk organisasi batik, kaos, jaket, bendera, saya lihat tadi bendera ada, dan juga bendera ISNU, dan ambasador. Ketua ISNU itu ambasador. Sama beruntung punya Nurul Jadid, wis pinter, ganteng, soge, soleh bisa. Apalagi setia. Saya orang ketua cabang lihat itu sekarang ganteng, goblok. Mari ngono, jago rayu, palsu bisa. Tapi itu cabang luar negeri. Ya antar dan lain sebagainya. Living office. Kami ini ditiduri aja sama Agraria, dan itu sah. Itu living office. Pokoknya ada buku
cetakan apapun miliknya pengurus ISNU, produced by orang ISNU, setor sana. Ya Pak Imam juga bilang, Pak Masud apa dibaca sama Pak Sumangan? Gue diwaca, minimal ke foto-foto begini. Jadi kata cendekiawan. Jadi Ibu Umi saya undang dosen-dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kalau karyanya ingin dibaca yang fisik, boleh disetor ke ISNU Jawa Timur. Kami bebaskan dari transport karena kami akan nyewa truk kalau perlu. Next please. Bapak Ibu sekalian, ISNU Jatim dan juga PP ISNU dan ISNU Surabaya itu harus punya keyakinan Surabaya boleh maju, tapi dia tidak boleh maju tanpa ISNU Surabaya. Jawa Timur tidak boleh maju tanpa kehadiran ISNU Jawa Timur, dan Indonesia harus jaya dengan kejayaan PP ISNU dan sebagainya. Itu untuk menguatkan bahwa kita bagian dari gerakan-gerakan tidak hanya spiritual tapi keilmuan, gerakan-gerakan solutif. Dan Pak Imam ini kita titipkan lah bahasa kasarnya ditugaskan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Jadi sebetulnya kalau penguasanya di beliau, Pak Wali Kota awas dekatnya Kak Teko. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ada banyak hal yang kita harus kerjakan bersama, dan kami selalu sebagai akademisi menyisipkan pesan-pesan kami, terutama kalau misalnya MKNO, Pak Imam, Pak Sohib, Ibu Umi, kalau MKNO ya saya cerita mengenai betapa penting kemajuan teknologi yang ada di. Saya sendiri social sciences, saya government studies. Saya bukan orang ilmu eksakta, tetapi saya mengerti bahwa kalau tanpa inovasi seperti ini, itu akan jadi sejarah saja. Semuanya akan jadi sejarah. Next please. Saya tidak panjang-panjang. Ini ada konteks di Banong itu harus menarik mereka. Kan sering kita ada seorang kiai besar, followernya misalnya 100 meter pun, itu pun bunyai dan santri saja. Sedangkan ada dia menguasai kitab, sanad keilmuannya jelas, kontribusinya bagus, tapi readernya hanya santri 170. Padahal sebetulnya kalau dia dikuati itu bisa jutaan. Ini yang perlu kita pikirkan, bahwa kekayaan kita ini, dakwah kita ini harus going digital and worldwide kalau perlu. Next please. Lanjut. Inilah sahabat-sahabat kita dan kita sendiri yang kalau bayangan kita, Ibu, keraknya gigi ini dibersihkan, akan bersinar senyumnya. Masih bogam itu. Jadi ini tidak pernah sikat gigi rupanya, sehingga kata kumuh, tidak bright, tidak shining, tidak bersinar. Saya kira kebijakan-kebijakan Universitas Nahdlatul Ulama di mana-mana termasuk Unisma, saya kira kita kuatkan itu, karena itu bagian dari itu. Next please. Dua lagi, ketiga lagi. Next. Ini stop. Saya kira hal-hal yang seperti ini nggak apa-apa kita punya YouTuber, news manager dan lainnya. Dan ini saya lakukan. Dan edaran kami ke cabang itu mengenai ini, hal-hal yang berkaitan dengan ini. Di Malang saya membersamai tim IT di Masjid Sabilillah Malang, masjid besar itu kecamatan. Sudah 2 kali selama 5 tahun menjadi masjid besar percontohan nasional.
masjid terbaik nasional. Setelah diulik-ulik ya banyak, sosialnya bagus. Kalau peribadatan itu mesti otomatis bagus lah, hati diatur pun bagus, karpetnya diapiin pun bagus. Tapi hal-hal yang tentang sosial, tentang dakwah, bil IT, hal-hal yang berkaitan dengan transformasi agar masjid itu tidak hanya menjadi pusat peribadatan, tapi pusat peradaban, ekonomi, pendidikan. Pendidikan kami juga lumayan. TK saya dapat kabar masuk TK 14 juta, masuk SD sekarang sudah 20 juta, SMA anak saya sekarang juga 24 juta. Bukan soal mahal-mahalan gaya-gaya, itu pun kita paling pendaftaran 1 minggu sudah penuh. Ada yang 2 tahun sebelumnya sudah daftar, anaknya masih SD sudah didaftarkan kelas 4 kelas 5 untuk menjadi SMP di Sabilah Malang, karena mereka yakin dengan menyekolahkan di sana beres NKRI-nya, beres ngajinya, beres keilmuan profesionalnya, beres akhlaknya, beres sembayangnya, beres hubungan antar manusia, antar teman, cinta Rasul, cinta Allah, cinta lingkungan. Saya kira itu. Saya kembali, yang pertama pesan saya apel akbar, Prof. Dalam apel akbar. Oh iya, apel akbar. Saya ingin umumkan semua yang ada di sini, saya undang 1 Oktober 2022 kita kumpul bersama di auditorium Profesor K. Muhammad Talha Hasan di Malang, 1 Oktober jam 1. Seperti ini Bunda, saya sudah 2 kali minimal menggunakan Fastron Cafe ini, walaupun nggak nyicipi jajannya. Itu kemarin adalah memfasilitasi pelatihan produk halal, pendamping produk halal. Isnu Jatim sudah keliling Jawa Timur untuk mendidik anak-anak muda, seperti juga yang di Surabaya itu 38 kota kabupaten yang sudah dididik 2.500, yang lulus 1.300. Kita punya pendidik bersertifikat 31 orang, dan orang-orang itu mendampingi UMKM. UMKM di Jawa Timur itu 9.200.000 yang mereka harus tahu bahwa produk-produk mereka, bakso, rujak, semuanya harus dijamin halal dan boleh di level halal. Dan itu ada prosesnya yang kawan-kawan Isnu Jatim melalui Lembaga Solusi Halal Jawa Timur telah, dan angka target 3.500 belum bisa terlaksana karena kami memang mandiri. Mobil aja masih pinjam-pinjam, kemudian termasuk dibimbingi oleh beberapa kawan. Anak-anak kawan-kawan juga ke sana dengan motivasi tinggi dan sudah menjadi kabar nasional bahwa PW Isnu Jatim telah melatih paling banyak dibanding seluruh universitas, seluruh organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia. MUI pusat itu dapat 1.700 dan hanya bisa melatih 700. Ada universitas yang sangat gede, negeri dan swasta, ada yang 500, ada yang 600. Saya ingin mengatakan bahwa dengan komitmen, dengan ideologi keorganisasian yang kuat, dengan peta yang jelas, dan dengan perjuangan yang kuat, kita akan bisa maju dan paling maju. Yang terakhir, saya tadi malam juga ketemu Profesor Muhammad Noh, dan dalam seminggu bisa 2-3 kali. Biasanya karena kami adalah pansel di berbagai lembaga untuk pengembangan pemilihan nakoda-nakoda di Provinsi Jawa Timur, dan kami sudah melaporkan beliau bahwa kami sudah step ahead, sedikit melangkah dengan hal yang berkaitan dengan itu.
Jadi saya undang kali teko, mungkin ono sneke, sarjana tidak boleh tanya ono sangune opo. Karena itu setan kita di sini. Otak kita ini kalau uang, nggak selesai dan tidak akan berprestasi. Nanti kalau kita pintar, uang datang sendiri. Kalau kita ingin memiliki karakter, uang datang sendiri. Kalau kita ini punya prestasi, uang datang, dan uang itu banyak. Jadi kita harus introspeksi pada diri saya. Terus apa ganteng, janjinya ada. Pinter ya, IPT 4 dibagi dulu. Nah, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang hebat, insya Allah akan hebat. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap akan ridho maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini konferensi kelima pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Surabaya kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.